sekalian, semua pernak-pernik yang datang dari surga itu adalah memancarkan keindahan sehingga kita tidak ragu-ragu untuk merebut-rebutan. Maka sekalian, di atas dunia ini begitu banyak pernak-pernik surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita gambaran. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana keindahan surga. Tapi ini hanya sekedar gambaran, tapi tidak bisa tergambarkan karena ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahwasanya surga itu sekalian apa yang bisa kita bayangkan, sebuah keindahan yang belum terlihat tapi bisa kita bayangkan, katakan dimakamkan di Baqi. Karena semua sahabat ketika Rasulullah masih hidup semua dimakamkan di makam Baqi. Kemudian ada sahabat juga mengatakan dimakamkan di mana dilahirkan. Di mana Rasulullah dilahirkan? Di kota Mekah. Nah, yang kemarin yang jalan pulang sama saya setelah sa'i, sudah kita tunjukkan ya di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Maka sahabat juga mengusulkan Rasulullah SAW harus dipulangkan ke Mekah untuk dimakamkan karena di sana dilahirkan. NRA luar biasa. Jadi di sana Rasulullah SAW menghabiskan masa-masa kecilnya. Kenapa harus diasuh ke Taif? Tiada lain sekalian alasannya adalah karena kota Taif itu sekalian adalah kota yang masih murni Arab. Adapun kalau kota Mekah itu sekalian bukan hanya orang Arab saja yang ada di sini. Sudah banyak orang-orang lain tentunya melewati jalur perdagangan sehingga singgah di Mekah dan menetap di Mekah. Maka sekalian kemurnian Rasulullah SAW dalam segi Arab berbahasanya adalah sangat fasih. Nah, sahabat yang selalu sekalian kalau mengingat masa-masa jahiliyahnya selalu dia tertawa. Kenapa bisa tertawa sekalian? Karena lucu, pengalaman luar biasa, masya Allah. Makanya zaman jahiliyah sudah namanya. Ya. Mereka membuat Tuhan sendiri dan Tuhan yang dia buat mereka. Halo. NRA luar biasa. Barokah. Hai, barokah bersama NRA. Assalamualaikum. Di sebelah kiri sekalian, nah ini namanya Masjid Namirah, ya, ini namanya Masjid Namirah. Jadi kiblatnya ke sana ya. Baik, kita sekarang menghadap ke arah kiblat. Nah, wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Cuman sekalian, ini salah satu masjid yang saat depannya tidak diperebutkan. Nah, ya, teman-teman sekolah yang pertama coba ya, untuk haji jalan kaki.
sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ada gunung luar biasa. Inilah namanya gunung, ya. Tapi letak intinya Bapak Ibu sekalian ada tembok ini. Tembok ini Bapak Ibu sekalian terbentang dari Arafah sampai dengan Muzdalifah. Ya, ini ada saluran air yang namanya langsung diberikan sesuai nama pemiliknya, ya. Zubaidah. Jadi Zubaidah ini Bapak Ibu sekalian orang yang sangat solehah. Nah, makanya ibu, nanti kekurangan maharnya tolong dikaji lagi ke bapak, ya. Ya, ya. Jawaban. Ini kendaraan biasa. Bukan kereta cepat, ya, kereta biasa, ya. Ya, ada kereta cepat, tapi bukan yang ini tembusnya, ya. Kalau Bapak sekalian dapat 40 Zulhijjah. Ini Masjid Masjidil Haram. Kalau di Muzdalifah memang area terbuka, totalitas tidak ada tenda karena hanya singgah sebentar saja, ya. Hanya sekedar mabit dan mengambil kerikil kecil. Samping kiri depan. Samping kiri depan yang di ujung bukit ada seperti tugu, kemudian ada kubah yang di depan melewati tugu. Lihat kan? Nah, masjid. Di sana tenda Rasulullah SAW, maka di sana juga tempat rambutan di masjid. Nah, di mana tempat jamarat yang itu? Kita harus ke sana. Yang melempar di tembok jamarat di bukit. Bayangkan kalian di mana saat itu tendanya. Nah, kemarin NRA di sini kan di bawah apartemen ini. Enak ya. Jadi tipis sekali punya perbedaannya, ya. 8 kilo dengan 800 meter. Nah, di sini kita kemarin, ya. Jadi tiap hari kita harus ke sana, start dari tenda. Sebut nama yang akan dibadalkan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat umrah untuk, sebut nama yang akan dibadalkan, dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Tinggal pemantapan kita pakai hati, ya. Oke, pakai hati, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata an, sebut dalam hati nama yang akan dibadalkan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umrah untuk, sebut namanya, dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebelah kanan, nah, itu banyak yang naik. Ini jalur baru ya, ini baru-baru dibuka ya. Sekitar 2 minggu yang lalu baru dibuka untuk jalur yang baru. Kalau sebelumnya jalur yang tanggal ini saja yang ada. Jadi jalurnya sekalian, jadi kita SAW menghabiskan waktu muda beliau pada Allah juga berpegang teguh, sehingga Rasulullah SAW tentunya masih tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS sebelum beliau diangkat menjadi nabi dengan syariat yang itulah sekalian dua hijrah, masya Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu, bapak beliau Rasulullah SAW berdakwah menyampaikan ajarannya secara diam-diam di bawah konteks pemakaman makhluk. Ya Allah, seperti inilah model pemakaman itu, hanya datar kemudian dikasih penanda. Makam Siti Khadijah di ujung ya, jadi semua jamaah ini jamaah umrah. Kemudian di depan lu sekalian, di depan sebelah kanan, ini namanya Masjid Jin, tempat orang berkumpul. Masjid Jin. Seperti model pemakaman sebelah kanan. Tempat dibangunkan sebuah masjid dan dinamakan Masjid Jin. Karena di sana lalu sekalian jin beserta semua rakyatnya